Untuk teman retail ya, yang kebetulan posisi tokonya di jalan, ya pastikan namanya air mineral tuh jangan terlalu belakang, Iya, terlalu di depan. betul. Minuman ringan, Atau snack kesehatan, ringan, atau gitu. obat-obatan gitu ya. Obat-obatan OTC itu Iya. juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Milenial, bagaimana kabarnya? Sehat selalu kan? Senang sekali saya Jena Sarita bisa hadir di Let's Talk di YouTube channel kesayangan kita semua di ITICM Sidoarjo, Millennial Excellent Business. Sobat Milenial, seperti yang kita ketahui, wanita sering dianggap sebagai kaum yang lemah. Namun dengan adanya era globalisasi saat ini dan emansipasi, tidak sedikit wanita yang menduduki posisi yang penting, baik itu di perusahaan maupun di pemerintahan. Nah, bersama saya sudah ada sosok wanita hebat dan beliau merupakan Regional Operation Manager dari PT Hero Supermarket dan merupakan Ketua Aprindo Jatim. Beliau adalah Ibu April Wahyu Widati. Selamat datang Ibu April. Terima kasih Kak Zena. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, luar biasa. Karena kondisi saat ini sehat itu adalah yang utama. Betul. Nah, Ibu kalau boleh tahu nih gimana sih awal karir Ibu sehingga bisa menempati posisi sampai saat ini? Oke, baik Mbak Zena. Ini jadi saya akan bercerita flashback ke belakang. Awalnya karir di PT Hero. Jadi sebenarnya PT Hero itu bisa jadi adalah rumah kedua ya buat saya ya. Karena setelah saya lulus kuliah, saya langsung PT Hero. Jadi tahun 2002, 2001 sih, dari 2001 saya lulus kuliah dari dari Brawijaya University. Kemudian biasa ya, mahasiswa baru lulus ngelamar ke sana ke sini gitu. Kebetulan saya ada selama setahun pertama saya ada beberapa kegiatan di kampus gitu kan, ada pelatihan-pelatihan. Akhirnya baru tahun 2002 itu saya mulai mengawali karir. Awal masuk di PT Hero Agustus 2002. Jadi sekarang ini udah 19 tahun ya. Oh, cukup lama ya. Ya, cukup lama sekali. Nah, kenapa kok saya ke retail gitu ya? Sebenarnya dari saya kecil nggak ada ya cita-cita saya nanti jadi peritel gitu, nggak ada sama sekali. Background pendidikannya inline nggak Bu? Ada sih, jadi ada apa istilahnya, ada relevansinya. Artinya saya kan dari Fakultas Perikanan. Kemudian pada waktu saya masuk ke PT Hero itu sebagai tim MD ya, merchandising dan khusus untuk fresh product. Jadi otomatis kan bergelutnya juga produk-produk fresh yang tentunya relevan dengan ilmu saya di salah satunya di perikanan. Karena di sana juga menjual produk-produk perikanan itu fresh seperti itu. Nah, dari situ saya mengawali awalnya saya di Jakarta, sebutannya kalau dulu kan manager in training gitu, MIT gitu. MIT selama setahun. Nah, kebetulan harusnya saya selalu di Jakarta, tapi kebetulan di Surabaya ada pembukaan grand openingnya Giant Mas Pion waktu itu ya. Tahun 2002 saya yang awalnya di tim merchandising dipindahkan ke operation. Nah, dari situlah saya mengawali semuanya dengan operasional gitu ya, artinya yang dulunya saya punya pikiran yang deal dengan buyer gitu, sekarang harus langsung eksekusi di lapangan bagaimana sih kita menghasilkan sales gitu. Luar biasa waktu itu. Jadi kalau saya flashback waktu itu dulu banget tuh ya, tahun 2002 pergi ke Jakarta, yang dulu saya di Malang ya, misalnya kota kecil ke Jakarta mesti wow gitu ya, ngelihat kota Jakarta dengan segala aktivitinya gitu. Luar biasa. Nah, seperti yang kita tahu kalau biasanya posisi-posisi puncak ini atau posisi penting didominasi sama pria. Terus Ibu sebagai wanita itu bagaimana? Dan tiba-tiba juga bisa menjadi ketua Aprindo. Nah, posisi penting ini kan biasanya didominasi oleh kaum pria nih. Nah, kenapa Ibu kok berani mengambil opportunity tersebut? Bisa nggak diceritakan? Iya. Kenapa ya saya memilih itu opportunity? Bisa jadi suatu kebetulan. Jadi gini ya, dengan mengalirnya waktu, berjalannya waktu gitu, saya melihat tidak. Jadi kalau saya nggak pernah membedakan wanita laki-laki. Pada prinsipnya semua kan sebenarnya sama. Yang membedakan adalah kodrat kita. Kita sebagai wanita dikodratkan nantinya bersuami, punya anak, mempunyai rumah tangga seperti itu, menjadi misalnya wanita yang normally kan. Tapi di satu sisi ada satu keinginan tuh. Saya yakin ya setiap perempuan tuh pasti punya keinginan ya, ingin aktualisasi daripada apa yang
dia sudah mungkin cita-citakan dari kecil gitu. Yeah. Nah, orang tua saya tentunya memberikan fasilitas pendidikan kepada saya, khususnya kepada kami bersaudara, tentunya kan juga ingin ada hal yang baik ya dari apa yang sudah dilakukan. Dan ini menjadi satu tanggung jawab sih kalau saya sendiri ya melihatnya, bagaimana saya bisa paling tidak itu membuat bangga orang tua saya, bahwasanya apa yang sudah dilakukan orang tua dari saya kecil sampai kemudian saya bisa kuliah dan sebagainya, itu tentunya bukan perjuangan yang mudah buat orang tua saya gitu kan. Iya. Nah ini saya berusaha bagaimana memberikan yang terbaik di situ. Jadi kalau misalnya kita bicara gender, oke, saya tetap patron ya, artinya sebagai perempuan punya kodrat. Saya pun juga saat ini sudah ini ya menikah dan punya 2 orang putri, dan kebetulan udah gede-gede ya, udah satu SMA, satunya SMP. Nggak kelihatan loh Bu. Sebentar lagi udah kuliah Ya gitu kan. ampun, ya. Jadi saya mengikuti aja ya, mengikuti air mengalir gitu. Yang penting adalah bagaimana selalu kita bisa membalanskan ya tanggung jawab kita di rumah dan di tempat kerja. Jadi itu memang nggak mudah sih Mbak Zena ya. Iya. Artinya ada pengorbanan di situ. Jadi kalau saya ini sedikit cerita kadang-kadang ya. Ketika misalnya nih posisi kita sedang off gitu ya. Kita udah punya planning ini. Oh ya nanti kita mau jalan nih keluar gitu ya. Oh nanti kemana gitu. Taruh misalnya mungkin kita ke Batu gitu. Nanti misalnya hari Sabtu misalnya gitu. Tapi kan tiba-tiba hari Sabtu kita tiba-tiba ada meeting, ada report dan sebagainya, ada visit gitu ya dari bos kita gitu. Ya kan pasti akan batal. Okay. Nah ini kan pasti akan kecewakan anak-anak. Iya. Ini saya begitu pernah kejadian seperti itu dan membuat mereka kecewa, tentunya ini kan juga saya merasa bersalah. Jadi setelah ada case itu saya berusaha bahwasanya kita plan, tapi ya kadang-kadang ya mohon maaf kalau misalnya suatu saat tiba-tiba batal gitu. Jadi akhirnya karena komunikasi, karena pemahaman pengertian anak-anak, akhirnya ya lambat laun sih bisa ya. Tapi itu berproses. Iya. Ya. Berarti dapat support full ya dari keluarga. Iya. Jadi yang penting itu wanita, istilahnya memilih karir dan rumah tangga itu yang penting adalah ketika memang kita punya passion itu do it gitu, lakukan. Yeah. Yang penting adalah bagaimana kita mau komunikasikan, itu sih kuncinya. Karena tanpa komunikasi semua nggak jalan. Terutama adalah ketika kita pertama kali mengikat janji dengan suami. Yeah. Ya itu penting sekali karena suami itu bagaimanapun adalah orang yang harus kita hormati. Betul. Kan. Betapa misalnya taruhlah kita punya posisi yang tinggi di suatu perusahaan, tetapi ketika di rumah ya kita adalah istri dan suami adalah imam kita gitu. Jadi kita harus komunikasikan dengan baik. Kalau misalnya memang suami kurang mendukung, ya kita berusaha jelaskan dulu gitu. Kalau misalnya belum, ya berarti memang belum waktunya, berarti Tuhan belum ngasih izin. Jadi kita mesti harus istilahnya tahu persis waktu-waktu yang tepat kita berkomunikasi dan bagaimana kita menyampaikan itu dengan baik sehingga kedua belah pihak bisa memahami. Itu yang penting sih kalau menurut saya sejauh ini. Nah kalau Bu April kan pulang rumah nih biasanya kan pasti udah lelah ya Bu, tapi harus gimana pun juga harus tetap menjalani tugas sebagai ibu dan sebagai istri. Gimana caranya ibu membagi waktu dan biar tetap prima gitu? Iya. Membagi waktu itu juga salah satu tanggung jawab kita yang cukup besar dan memang itu bisa menjadi satu, kalau bisa bilang investasi kita ya. Karena kalau misalnya taruhlah kita hanya bekerja di rumah, tentunya fokusnya di rumah. Tapi ketika kita memang mengambil posisi kita sebagai wanita karir, kita pasti punya tanggung jawab di sana. Jadi mesti harus istilahnya gini, misalnya waktu istirahat kita 8 jam, ya pasti kita akan terkurangi. Bisa jadi misalnya idealnya misalnya tidur jam 10 malam, bisa jadi tidur kita bisa jam 12, bisa jam 1 gitu. Karena apa? Ngejar report yang harus deadline itu, ya itu udah biasa lah. Yang penting adalah yaitu tadi kuncinya, suami memahami gitu kan. Dan tetap happy dengan apa yang ibu jalani ya. Gitu. Baik, nah seberapa penting sih pendidikan menurut ibu sebagai perempuan? Pendidikan tuh ibaratnya kayak kita tuh mengasah pisau ya. Semakin kita sering mengasah gitu, tentunya kan semakin tajam. Kalau sejauh ini ketika kita mendapatkan ilmu baru, tentunya itu kan menjadi wawasan baru buat kita. Nah, ketika kita menjadi seorang pemimpin ya, leader gitu ya, kita tuh harus banyak punya insight, punya
hal yang harus dipertimbangkan, karena keputusan yang kita ambil tentunya kan berpengaruh banyak ya terhadap orang yang ada di lingkungan kita. Nah, ketika kita punya ilmunya, kita punya masukan insight dari beberapa pihak, itu tentunya akan membuat itu akan semakin kaya, dan saya yakin itu akan menjadi lebih baik ya ketika kita mengambil keputusan. Jadi tidak hanya melihat satu sisi saja, tapi dari beberapa sisi, dari beberapa sudut pandang, sehingga keputusan itu menjadi lebih baik lah. Baik, betul sekali Sobat Milenial. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sama Ibu April, betapa pentingnya pendidikan bagi kita semua, tidak terkecuali untuk kaum wanita. Nah, seperti di kampus ITICM, Institut Teknologi Insan Cendekia Mandiri, dengan visi merupakan perguruan tinggi berbasis teknologi dan entrepreneurship yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Kami ada 3 prodi unggulan, yaitu prodi Informatika, Bisnis Digital, dan juga Teknik Logistik, dan siap menjadikan para wanita-wanita menjadi teknopreneur baru di Indonesia. Buruan cepetan daftar, mumpung ada promo, kepoin semua sosmed kita di ITICM Sidoarjo. Ya, balik ke laptop lagi nih Bu. Bisa diceritakan Bu, nggak Bu, sih sebenarnya Aprindo itu apa? Oke, Aprindo. Tadi yang disebut Mbak Sena ya, saat ini saya adalah Ketua DPD Aprindo Jawa Timur. Dan kebetulan juga saya adalah Koordinator Wilayah Indonesia 1. Jadi kalau di Indonesia Timur itu dibagi 2, jadi Indonesia Indonesia Wilayah Timur 1 dan Indonesia Wilayah Timur 2. Nah, kalau wilayah Timur 1 itu meliputi Jawa, Bali, NTT, dan NTB. Nah, itu wilayahnya. Jadi Aprindo sendiri adalah asosiasi di mana anggotanya adalah para peritel, baik itu retail lokal maupun retail nasional. Saat ini anggota kami ada kurang lebih 62 brand dari seluruh brand retail, dan kurang lebih ada sekitar 45.000 gerai di seluruh Indonesia. Jadi saat ini yang terupdate per Desember 2020 kemarin, itu kebetulan kita barusan selesai mengadakan Musnunas, itu kita punya 97 DPD dan 84 DPD dan 94 DPC. Yang tersebar di Indonesia? Iya, betul. Jadi hampir di seluruh kabupaten ada. Oh, nice. Nah, awalnya Ibu sampai terpilih menjadi ketua itu, awalnya Ibu sebagai anggota atau bagaimana? Iya. Jadi kalau asosiasi Aprindo sendiri bukan seperti ini ya, istilahnya partai itu yang terpilih secara demokratif tuh enggak. Jadi kebetulan saya di operasional sendiri itu kan sering sekali diminta sama perusahaan untuk mewakili ya. Artinya ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya berhubungan dengan government itu saya insya Allah selalu hadir lah gitu ya. Jadi komunikasi yang terjalin dengan pemerintah itu alhamdulillah cukup baik, dan itu mungkin menjadi salah satu trigger ya. Sampai satu hari saya bertemu dengan ketua lama asosiasi, dan beliau meminta saya untuk apakah bersedia untuk menjadi ketua DPD gitu ya. Itu pun hasil dari diskusi di seluruh beberapa tim pengurus yang ada saat itu, dan dikonsultasikan dengan DPP yang di Jakarta. Nah, setelah itu karena memang ini ya, istilah bisa dibilang organisasi salah satu menjadi kayak hobi ya, karena memang saya dari SMP, SMA, kemudian kuliah juga banyak kegiatan organisasi yang saya ikutin. Jadi ketika itu disampaikan ke saya bersedia, dan dari perusahaan juga istilahnya memberikan izin. Nah, saat itu saya ditunjuk atas penunjukan, dan kemudian berjalanlah sampai sekarang. Kemudian terbentuk pengurus-pengurus baru dan berjalan sampai sekarang. Kalau boleh tahu nih, untuk program kerja di tahun 2021 itu apa Ibu? Untuk apa dulu nih? Untuk Aprindonya? Ya, untuk Aprindo. Ya, Aprindo sendiri di tahun 2021 pertama adalah kita ingin mengintensifkan lebih intensif lagi ya komunikasi anggota-anggota yang ada di asosiasi dengan pemerintah. Apalagi saat ini kan peraturan-peraturan pemerintah itu sendiri kan sangat banyak dan sangat cepat perubahannya. Tentunya ini akan menjadi satu hal yang penting bagaimana kita menjembatani antara anggota asosiasi dengan pemerintah. Terutama saat ini ya, yang sedang hot-hotnya itu adalah masalah PPKM darurat.
ini aja udah 3 hari terakhir ini meeting masalah berkaitan dengan PPKM darurat yang berkaitan dengan izin pembukaan department store dan toko-toko esensial ini menjadi satu fokus utama. Karena apa Mbak Sina? Jadi gini, kalau ini kembali kita saya sedikit boleh ya bahas PPKM darurat ya. PPKM darurat itu sendiri kan dari awal di situ disampaikan ya bahwasanya aturannya toko-toko non esensial ya, saya non pangan itu tidak boleh buka. Betul. Yang boleh buka hanya gerai-gerai atau unit usaha yang bergerak di bidang bahan pokok kebutuhan sehari-hari seperti itu. Nah, ini tentunya akan menjadi satu hal yang tidak baik ya impactnya kepada anggota-anggota kami, terutama yang unit usahanya di bidang non esensial seperti itu, seperti halnya fashion, sepatu, kemudian specialty store itu ini masih akan tutup. Nah, ketika toko itu tutup, tidak ada omset, ya lama-lama mungkin dalam beberapa waktu pertama mungkin masih bisa survive ya, karena operasionalnya bisa menggunakan uang cadangan. Misalnya ini kayak misalnya bayar karyawan, listrik, air, pajak itu kan tetap berjalan. Betul. Sedangkan income nggak ada. Ya mungkin di awal masih bisa survive lah. Tapi kalau lama-lama kayak ini udah berjalan hampir 1,5 tahun ya. Betul. Ini ibaratnya itu nafas sudah di leher nih, gitu kan. Nah tentunya ini menjadi satu satu kebulatan bagaimana kita di asosiasi bisa memperjuangkan teman-teman ya, terutama non esensial itu untuk bisa buka gitu ya. Nah alhamdulillahnya di PPKM terakhir ini yang darurat periode 23 ini dari pihak kementerian nih, dalam artian Inmendagri, Kemenkes, Kemendak sendiri sudah mengajak asosiasi untuk diajak diskusi, sekaligus juga istilahnya didengarkanlah saran-saran yang ada dari asosiasi ya, dan pertimbangan asosiasi mengenai aturan-aturan yang ada. Jadi per kemarin sore sih Mas Yan itu Dep Store non esensial boleh buka, tetapi hanya DKI Jakarta dan Banten. Nah alhamdulillah pagi ini udah dibuka kerannya untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali belum. Nah ini mudah-mudahan nanti juga segera ada evaluasi dan bisa membuka teman-teman yang di Bali. Nah syarat utamanya untuk Dep Store ini buka yaitu adalah toko outlet sudah menyediakan alat pindai untuk vaksin ya, jadi QR vaksin itu. Nah ini yang sedang kita upayakan agar hari ini kita bisa submit seluruh datanya dan mudah-mudahan nanti malam bisa berproses sehingga besok pagi teman-teman Dep Store khususnya di Jawa Timur udah bisa membuka kembali. Alhamdulillah ya Bu ya, suatu kemajuan. Nah seperti yang tadi Ibu jelaskan juga kan banyak yang survive ada, tapi yang tidak survive dengan kondisi seperti sekarang ini juga ada. Gimana Ibu menanggapi hal tersebut untuk yang mungkin sudah mau gulung tikar atau bahkan sudah gulung tikar? Iya, kondisi perusahaan kan tentunya berbeda-beda ya. Kondisi finansial juga berbeda-beda, kebijakan di dalamnya juga berbeda-beda. Tentunya ini menjadi satu dasar keputusan satu manajemen itu mau melanjutkan usahanya atau menutup usahanya dengan alasan tertentu gitu ya. Taruh kata misalnya perusahaan A gitu ya menutup usahanya di bidang food, tapi bisa jadi mereka ini sebenarnya sudah mempunyai strategi lain, dia membuka usaha dengan unit usaha baru, misalnya kayak saat ini yang sedang cukup besar ya, pangsa pasarnya adalah di furniture, kemudian alat kesehatan, itu sangat besar karena dari data yang ada, furniture itu justru di saat pandemi mengalami peningkatan tinggi dibandingkan kebutuhan pokoknya. Oh gitu ya Bu, saya baru tahu ini. Kenapa ya kira-kira seperti itu Bu? Karena lebih sering di rumah, karena orang-orang lebih sering di rumah sekarang. Iya, salah satunya itu. Jadi ketika working from home, tentunya kan
mungkin sebulan gitu masih oke lah ya ngerasain situasi di rumah seperti biasanya as usual, karena biasanya kan mereka datang malam itu pergi berangkat lagi gitu kan, udah biasa. Tapi sebulan 2 bulan oke lah, tapi ketika udah 3 bulan di rumah dengan kondisi yang sama, tentunya pengennya ada situasi yang suasana berbeda nih. Nah disitulah mereka sudah mulai makeover ya interior rumahnya. Mungkin yang sebelumnya nggak ada wallpaper dikasih wallpaper, nggak ada kursi dikasih kursi, atau apapun yang membuat mereka enjoy di rumah. Nah ini menjadi salah satu trigger kenapa furnish itu menjadi naik ketika di masa pandemi ini. Kalau untuk strategi dari Aprindo sendiri untuk para anggotanya atau pengusaha-pengusaha yang sedang struggling di sini itu gimana, Bu? Ya, tentunya setiap pengusaha itu menjadi apa istilahnya, bisa jadi menjadi salah satu ruh yang ada di dalam itu. Bukan salah satu hal yang harus dipikirkan adalah pasti how to survive ya. Bagaimana kita lebih agile melihat situasi yang ada gitu ya. Yang tentunya melihat peluang gitu, peluang dan memanfaatkan peluang itu dengan sangat baik. Tadi kayak misalnya contoh tadi ya, loh furniture kok justru naik ya di saat pandemi apa gitu. Nah itu berarti kan satu peluang nih, peluang untuk bagaimana menciptakan interior baru dengan desain dengan unik yang tentunya itu digemari. Kayak misalnya dulunya orang mesti nggak kepikiran ya, misalnya mau bikin rumah itu model misalnya industrial lah, atau mungkin saya bikin yang minimalis aja atau yang apa, mungkin maunya ya udah biasa rumah yang penting bisa tinggal, bisa tidur, bisa ini gitu. Nah sekarang orang udah mulai ke sana. Satu, terus yang kedua juga kalau saya melihatnya ya, saat ini ibu rumah tangga itu kan nggak sekedar cuman ngebersihin rumah dan sebagainya, mereka juga pengen show off gitu. Betul. Bagaimana kita bisa menampilkan rumah kita itu bagus sih gitu. Itu kayaknya menjadi satu pride ya buat mereka. Itu nanti ditampilin di sosmednya juga. Gitu. Nah itu peluang gitu. Artinya peluang. itu yang harus kita lihat gitu. Itu kalau kita bicara furnish. Tapi kalau kita bicara kebutuhan ya saat ini kayak kebutuhan pokok nih, kita bicara apa sih selain makan gitu kan? Masker, hand sanitizer, hand soap, kemudian pembersih ruangan, mungkin purifier lah apa. Itu kan sekarang menjadi satu kebutuhan ya. Mungkin dulu nggak aware sih, apa sih ngapain sih bawa hand sanitizer? Mungkin dulu aja saya masih ingat sebelum pandemi ya, hand sanitizer itu adalah barang istilahnya bisa dibilang itu orang jarang megang lah. Betul. Karena hanya orang tertentu aja yang membawa hand sanitizer itu, bahkan itu pun diteletakkan di rumah. Tapi kalau sekarang itu menjadi syarat wajib loh. Betul. Kita mau berangkat kerja aja, tasnya udah ada belum hand sanitizernya? Terus masker cadangan udah ada belum gitu? Termasuk tisu ya, wet tissue itu dulu itu penjualannya sedikit sekali Mbak Zena. Jadi shelving itu selalu penuh. Kalau misalnya taruhlah ngambil dalam satu minggu aja paling 2-3 itu udah oke lah gitu kan, memang barang pelengkap ya. Nah sekarang itu menjadi istilahnya barang utama. Betul. Jadi posisi display juga lebih ke depan, kemudian justru lebih besar, terus kemudian signage promotionnya juga oke gitu. Bagaimana orang tergrab untuk membeli itu dan nantinya juga ada impas balik untuk beli lainnya. Sudah ada shifting ya berarti sekarang ini, ada perubahan dari display juga. Saya baru masuk satu retail store gitu, ternyata yang di dalamnya ada hand sanitizer, masker itu sudah paling depan gitu. Iya. Baik dekat-dekat kasir kan? Iya, dekat kasir. Itu namanya RCOC, itu check out counter. Oh. Itu salah satu strategi juga sih. Karena kan kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, kebanyakan orang ya sekarang itu mobilitasnya tinggi nih. Ketika mampir ke suatu toko, yang dibeli apa sih? Paling hand sanitizer, pelengkapannya itu terus minuman, air mineral gitu kan. Makanya mungkin untuk teman retail ya yang kebetulan posisi tokonya di jalan, ya pastikan namanya air mineral tuh jangan terlalu belakang, terlalu depan. Betul. Minuman ringan, atau kesehatan ringan, atau obat-obatan gitu. Obat-obatan OTC itu juga sebaiknya di depan. Karena itu item-item yang istilahnya itu akan menjadi kebutuhan cepat bagi para travelator lah gitu, para istilahnya yang mobilitasnya tinggi seperti itu. Oke, masukan yang bagus ya Bu. Terus kalau saya juga sempat melihat artikel dari Ibu, Aprindo mendonasikan tabung oksigen untuk masyarakat. Bisa diceritakan nggak Bu? Apakah ini merupakan satu bentuk kepedulian sosial terhadap COVID-19? Iya.
Ini Mbak Sena, berkaitan dengan COVID ini tentunya kondisinya memang prihatin ya buat kita semua, terutama kami dari asosiasi retail ya. Karena bagaimanapun kondisi ini tentunya akan berimbas pada semuanya, gitu, terutama masyarakat ya, di masyarakat golongan ekonomi middle low gitu ya. Nah, mengenai tabung oksigen itu adalah salah satu bantuan yang diberikan dari anggota kami. Ketika kemarin memang terjadi kelangkaan oksigen, gitu. Meskipun jumlahnya nggak bisa mencukupi masyarakat banyak, paling tidak kita ada partisipasi itu. Nah, yang justru yang ingin saya ceritakan adalah dari awal ketika COVID ini official waktu itu ya Pak Jokowi, saya masih ingat tuh tanggal 2 Februari itu, bahwasanya virus corona sudah mulai terdetek nih di Indonesia. Waktu di Jakarta aja itu seluruh anggota retail ya itu sudah mulai bagaimana mengupayakan itu agar nantinya tim kami ya, tim yang ada di internal itu safe dulu. Jadi waktu itu udah benar-benar kita persiapkan bagaimana membekali mereka dengan istilahnya pemahaman mengenai virus ini dengan baik. Kemudian setelah itu kita berikan lagi pemahaman ke eksternal ya, ke customer kita. Kita buat signage ya, standing banner, kemudian signage di kasir agar mereka teredukasi. Karena kondisi ini tentunya kan istilahnya sesuatu yang harus sama-sama kita atasi bersama. Nah, itu satu ya, artinya campaign tentang bagaimana kita memberikan pemahaman tentang virus corona ini. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kemarin juga di tahun 2020 itu sangat intens ya, dari hampir semua anggota itu membuat paket-paket sembako ya, paket sembako yang kami serahkan juga ke pemerintah langsung, dan banyak juga kita langsung ke masyarakat umum ya, langsung. Jadi kita langsung menghubungi kecamatan, kemudian kita list misalnya warga masyarakat yang terdampak langsung, nah kita langsungkan berikan bantuan berupa sembako gitu. Dan itu alhamdulillah dari tahun 2020 itu istilahnya secara bergantian anggota-anggota kami melakukan hal itu. Kemudian juga anggota kami yang dari unit usaha farmasi ya, itu juga memberikan bantuan berupa masker, kemudian vitamin, dan beberapa APD yang dibutuhkan ya untuk nakes. Nah, Bu April, seperti yang kita tahu, kita kan sudah memasuki era digitalisasi. Nah, dengan adanya pandemi, semua jadi serba online. Jadi, menurut Ibu, seberapa penting sih online ini atau digital ini? Dan kira-kira bahayanya bagi para pengusaha yang tidak adaptif seperti apa? Di era pandemi saat ini, digital itu udah sangat penting. Artinya semua siapapun itu harus benar-benar melek tentang teknologi ini gitu loh. Jangankan kok pengusaha ya, ibu rumah tangga pun aja harus tahu itu gitu loh. Karena mereka kan ketika di rumah harus belanja, di mana ada pembatasan nggak boleh keluar, dia juga harus pakai aplikasi online untuk berbelanja. Nah, sekarang kita di sisi pengusaha. Nah, pengusaha pun bisa dibilang ini ya harus gitu, suatu keharusan. Kita nggak boleh lagi mengabaikan yang namanya digitalize gitu. Apalagi kondisi serba terbatas ini, pengusaha khususnya retail harus bagaimana tetap omset itu jalan, omset itu masuk. Karena omset itu adalah nafasnya retail. Nggak ada omset, ya lama-lama mati. Iya. Karena pengeluaran tetap jalan, kita harus bayar, kita tetap harus bayar nih, namanya pegawai harus bayar, karyawan ya, labor cost-nya, kemudian utility-nya, listrik, air, kemudian juga pajak, belum lagi pengeluaran rutin yang lainnya. Ketika pengeluaran rutin tetap jalan, pemasukan nggak ada, ya lama-lama habis dong cadangannya. Gitu. Di awal-awal pandemi mungkin pengusaha retail masih punya lah cadangan ya. Cadangan untuk bisa survive di beberapa bulan. Nah, begitu menginjak misalnya 6 bulan, mungkin cadangan yang awalnya dipakai untuk misalnya untuk ekspansi, akhirnya juga terambil. Nah, otomatis saat ini yang kita lakukan, bagaimana sih kita survive? Ya salah satunya bagaimana kita tetap bisa menjaga omset. Bagaimana kita tetap menjaga omset dengan kondisi yang terbatas? Ya tentu saja dengan kita harus menjual secara online. Kalau udah bicara online, ya tentunya nggak akan lepas daripada digitalisasi itu tadi. Bagaimana kita bisa menyampaikan pesan ke para customer kita ya, dengan teknologi yang ada, entah itu dengan
aplikasi apapun nih, ya mungkin yang paling sederhananya dengan WhatsApp gitu ya, kemudian dengan IG, kemudian dengan FB atau mungkin dengan tool yang lain ya, marketplace lah yang penting bagaimana kita menjangkau mereka mengetahui produk kita itu ada. Gitu. Nah, kira-kira dari Aprindo sendiri itu ada nggak sih pembinaan terhadap para anggotanya, terutama di bidang digital? Ada nggak, Bu? Iya. Bukan semacam pembinaan ya, tetapi adalah memberikan pengetahuan kepada teman-teman anggota ya. Kita masih ingat saya tahun 2016 kita udah mulai memberikan informasi ya tentang pemahaman tentang omnichannel. Jadi bayangin 5 tahun lalu tuh kita masih ingat, saya masih awal-awal tuh ya, awal-awal saya di asosiasi dan kemudian terpilih itu. Kita udah melakukan pertemuan dengan teman-teman membahas tentang omnichannel dan possibility-nya untuk diterapkan. Karena itu memang pada saat itu Amerika juga sudah mulai memberlakukan omnichannel-nya. Nah, kita udah memberikan insight tersebut. Kemudian berlanjut ketika pandemi kemarin, bagaimana kita harus menge-push teman-teman untuk bisa melakukan transaksi cashless ya di awal. Kita kerjasama dengan BI, memberikan informasi, memberikan pelatihan dan bahkan mendaftar teman-teman yang istilahnya bisa mendapatkan mesin edisi tertentu gitu. Dan kita memberikan, dan saat ini kan waktu itu GPN ya, gerbang pembayaran nasional ya. Itu waktu itu masih awam kita, itu masih ini belum terlalu tahu ya tentang seperti itu. Akhirnya dengan adanya pemahaman dari BI, kita mesti lebih tahu apa sih fungsinya dan bagaimana kebermanfaatannya gitu. Karena tantangannya ya, kita itu adalah di lokal ya. Lokal itu tuh kadang-kadang ada beberapa owner ya yang memang masih istilahnya mindsetnya masih tradisional seperti itu. Nah itu kita cara memberi pemahaman juga berbeda ya tentunya dengan teman-teman yang nasional retail ya. Kalau nasional retail mah begitu ada sesuatu yang baru pasti mereka langsung update. Ya, langsung update dan langsung bisa langsung jalan gitu. Jadi ini memang kondisi yang saat ini yang cukup struggle ini. Digital adalah hal yang penting dan harus mau belajar, mau aplikasi dan mau memanfaatkan itu sebagai tool agar bisa mempermudah semua pekerjaan. Oke, baik. Mungkin untuk resolusi Ibu sebagai Ketua Aprindo di tahun depan apa ini, Bu? Resolusinya apa ya? Saya sih harapannya tahun depan ini yang jelas kondisi saat ini udah bagus ya, artinya semua kondisi sudah stabil dan tentunya dengan adanya perubahan yang besar ya di tahun 2020-2021 ini akan terjadi percepatan ya di retail sendiri, baik dalam sisi digitalize kemudian dan tentunya harapannya juga ekspansi yang besar gitu ya, terutama di retail lokal ya. Mungkin sekedar info aja Mbak Sina, saat ini kalau saya bilang ya peluang retail lokal untuk bisa istilahnya bertumbuh ya, istilahnya membuat retail lokal itu sangat besar dan itu peluangnya sangat besar. Karena apa? Karena saat ini mobilitas orang kan sudah sangat terbatas nih. Orang maunya cepat mendapatkan barang gitu, mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan setiap hari. Mereka nggak mungkin lagi larinya ke retail yang besar ya, kayak misalnya formatnya hypermarket gitu kan. Karena kalau misalnya mereka datang ke sana tentunya pertama butuh waktu karena letaknya pasti tidak dekat rumah. Terus yang kedua kosnya juga ada nih, dandan dulu dan sebagainya gitu kan. Dan mungkin belanja cuman sendirian tuh, mesti bawa keluarga. Nanti di sana juga pasti akan ada other cost keluar lagi kan. Untuk niatnya belanja apa, jatuhnya belanja apa, makan apa gitu, mungkin jadi beda lagi gitu kan. Tapi beda ketika misalnya dia belanja di sebelah rumah nih ya, pakai daster keluar tuh cukup udah nyampe. Jadi dia lebih low cost gitu dan mudah serta insya Allah lebih nyaman lah, karena kan tidak bertemu dengan banyak orang. Artinya juga waktu lebih cepat, ketemu banyak orang lebih sedikit dan itu mungkin merasa akan lebih safe. Itu kenapa saat ini mungkin kalau Mbak Zena perhatikan format-format hypermarket sudah berubah artinya beradaptasi dengan kondisi yang ada dengan merubah menjadi luasan lebih kecil, menjadi format supermarket. Nah Bu, tadi kita udah ngomongnya formal mulu nih. Nah,
di program ini itu ada yang namanya out of the box. Jadi kita kasih games, ibu kita kasih pertanyaan dan itu simple, jawabannya juga harus simple dan cepat. Ya, udah siap Bu? Oke. Saya kasih pertanyaan ya. Menjadi penyanyi atau politisi? Politisi. Nyanyi nggak bisa soalnya. Kemudian untuk menjadi yang mana yang lebih utama, karir atau keluarga? Keluarga. Harapan atau realita? Realita. Oke. Traveling atau membaca buku baru? Traveling. Baik, itu tadi udah out of the box question. Nah, mungkin ada nggak sih pesan untuk sobat milenial saat ini, terutama untuk para wanita? Ya. Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Zena ya. Jadi pesan saya kepada seluruh milenial, terutama wanita ya, artinya gini, ketika kita sudah mempunyai satu keinginan, lakukan itu. Karena apa? Karena ketika kita bisa mengaktualisasi daripada keinginan kita, cita-cita itu menjadi satu nilai plus buat kita sendiri tentunya. Dan yang jelas kondisi yang saat ini ada ya, kalau saya bicara wanita itu kan tidak lagi menjadi hanya sebagai istilahnya konco winking. Jadi bagaimana kita tetap menjalankan peran kita sebagai wanita, tetapi kita tetap bisa mengaktualisasikan apa yang menjadi cita-cita kita. Artinya bagaimana kita milih karir dan rumah tangga, kalau misalnya memang itu passion kita, ya do it. Gitu. Yang penting kita bisa menjalankan secara berimbang. Wah, bagus sekali. Berarti reach your dream ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu April sudah mau sharing-sharing dengan kita semua. Sama-sama. Mohon maaf jika ada kurang-kurang. Saya juga sama-sama, saya juga terima kasih diberikan kesempatan dan mohon maaf jika ada kurangnya juga. Baik, Sobat Milenial, itu tadi diskusi kita bersama Ibu April. Dan jangan lupa saksikan terus YouTube channel kita ITICM Sidoarjo. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, karena nantinya akan ada narasumber yang tidak kalah kerennya dengan Bu April. Baik, saya Jena Sarita, pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.